Ya, kita masih bersama dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengenai bagaimana sikapnya dan pandangannya terkait dengan kasus EKTP. Tadi Anda katakan bahwa ketika Ketua KPK Agus LKPP menjadi Ketua LKPP, ada punya interest tersendiri. Ya, apa yang Anda ketahui? Itu kesaksian di ruang sidang dan dalam pemeriksaan di BAP-nya Mendagri Gamawan Fauzi dan Ibu Diah, bahwa Pak Agus Raharjo pernah datang membawa konsorsium PT Telkom dan pengusaha yang kemudian melobi agar tendernya itu dibikin tidak paket gitu loh. Nah lalu kemudian kan dibikin paket dan konsorsium Telkom kemudian kalah gitu. Itu selama periode pengadaan tender dari Februari sampai Mei 2011. Nah sepanjang jalan juga proses dan proyek ini juga dikawal oleh semua lembaga yang saya katakan tadi, termasuk juga LKPP, juga termasuk diadakan audit secara berkala, baik audit harga yang dilakukan oleh internal auditor BPKP, juga di audit proses yang dilakukan oleh BPK, dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. Di BPK memang ada kerugian yang potensinya diperkirakan karena adanya 9 kali adendum perjanjian. Dan itu semua terjadi karena memang sifatnya software itu sifatnya dinamis gitu. Nah sampai kemudian 2015 ketika Pak Agus dilantik menjadi ketua KPK, barulah kemudian nyanyian Nazarudin itu kemudian menjadi meledak ya, viral gitu. Soal adanya bagi-bagi uang sebelum APBN yaitu 2010. Konon uangnya beredar sebanyak 2,3 triliun. Saya sendiri nggak masuk akal bagaimana bisa ada proyek keuntungannya itu setengah lebih daripada besar nilainya proyek. Apa bisa proyek itu jadi sementara proyeknya sudah jadi? Oke, gitu. Anda tadi mengatakan LKPP. Namun informasi yang kami kumpulkan lain di LKPP, sebenarnya LKPP sudah memberikan rekomendasi kepada para pelaksana proyek agar proyeknya tidak jadi seperti ini. Dan pada saat itu dilakukan oleh Pak Agus. Tapi kan itu hasil rapat. Rapatnya itu rapat 7 lembaga. Dan LKPP dihadirkan dalam rapat itu. Sudah dan LKPP menerima. Makanya kalau kita baca notulensi rapat terakhir di kantor Wapres dipimpin oleh Menteri Sofyan Jalil pada waktu itu, termasuk Pak Agus Raharjo di dalamnya menyetujui sistemnya itu sistem paket. Memang di situ saya dengar ada pertengkaran antara Pak Agus dengan Pak Gamawan. Tapi kemudian Pak Agus menerima, ya kan? Dan itu sudah berjalan, sudah diaudit, sudah berjalan, tidak ada masalah. Nah tiba-tiba di 2015 ini kemudian diviralkan seolah-olah ada bagi-bagi uang 2010. Bagi saya pimpinan DPR adalah kenapa menghancurkan nama DPR kalau tidak ada buktinya? Sekarang buktinya bagaimana? Nggak ada. Ada orang yang katanya terima uang 14 orang dan itu semua bukan anggota DPR yang katanya mengembalikan uang. Tapi kenapa orang yang mengembalikan uang ini tidak didelik? Kenapa yang disebut-sebut ini yang belum terima uang namanya udah hancur? Kenapa yang sudah terima uang 7 tahun yang lalu sudah terima uang nih, dia makan uangnya, makan bunganya, lalu dikembalikan orang itu aman? Apa itu adil? Ya kan? Kalau mau adil kan ya bilang aja kalau uangnya kembali, kasus selesai. Kenapa orang itu uangnya kembali, kasusnya nggak diteruskan? Oke Pak Fahri, kalau kita beberapa hasil pemeriksaan mengatakan bahwa ada aliran uang dari Made Oka Masagung, kemudian ke Muda Ihsan Harahap, ke Irvanto HP, yang itu merupakan keponakan Setia Novanto dan jumlahnya sekitar miliaran. Apakah menurut Anda itu kebetulan? Pertama itu udah wilayah bisnis. Pertanyaannya, mereka itu pengusaha dari awal. Pertama, adakah larangan, boleh nggak mereka itu jadi pengusaha? Kalau mereka boleh menjadi pengusaha, mereka boleh untung nggak? Kalau orang boleh pengusaha, boleh untung dong. Ya kan? Pertanyaan, kalau dia adalah keponakannya Setia Novanto, apakah boleh keponakan Setia Novanto berbisnis? Ya boleh, emang dia keluarga pedagang. Kan dia bukan keluarga ustadz, dia kan keluarga pedagang. Tidak adakah konflik of interest ketika pada saat itu? Nggak ada urusannya. Novanto tidak mengambil keputusan dalam menentukan tender. Novanto itu urusannya sebagai salah satu dari 560 anggota DPR kok. Problem berikutnya adalah ini yang mau kita tahu ini adalah karena adanya pengusaha bagi bonus, bagi bisnis
ya kan, bagi keuntungan dan sebagainya, atau yang kita mau ketahui itu adanya kerugian negara. Kalau nggak ada kerugian negara, ngapain kita teliti yang begitu-begitu? Ya, tapi kan kasus suap itu kan juga merupakan delik tindak pidana korupsi. Iya, suapnya di mana? Ya kan? Kan tidak ada buktinya. Kalau kemudian uang yang 2,3 triliun diterima siapa nggak jelas, nggak ada buktinya. Sekarang ada orang ngaku, kenapa nggak orang ngaku aja dikejar dulu yang 14 orang? Sisir tuh 14 orang, dari mana uangmu? Kejar dia. Ternyata enggak, orang itu disembunyikan. Ya kan? Jangan-jangan orangnya memang nggak ada, cuma untuk nakut-nakutin kita aja, seolah-olah ada yang memberikan uang. Jadi ini saya udah ngerti cara kerja KPK ini sebetulnya. Tidak sistematis, tidak berdasarkan kepada apa pola yang seharusnya dikembangkan dalam kita mengidentifikasi kalau ada tindak pidana korupsi. Kalau proyek yang bagus seperti IKTP nggak usah dihancurin lah, itu udah jalan kok, udah baik. Nggak ada kerugian negara kok, ngapain? Kalau tidak baik, tapi kemarin kita lihat banyak juga masyarakat yang belum dapat belangko. Ya jelas aja banyak, karena rakyat kita itu 1/4 miliar lebih, ya kan, yang berumur 17 tahun, tiap tahun tambah 17 sampai 20 juta orang. Itu pastilah nggak bakalan selesai kok. Memang IKTP nggak bakalan selesai, karena memang setiap tahun anak saya baru dapat IKTP. Karena dia baru berumur 17 tahun. Baru 17, tapi banyak juga loh Pak Fahri yang usianya sudah ya itu nggak bisa dihitung. Yang penting adalah Kementerian Dalam Negeri mengatakan proyeknya udah selesai, sudah kami terima, bayar uangnya segala macam udah selesai gitu loh. Ini dikembangkan terus seolah-olah ini semua kacau apa segala macam, padahal kita nggak dapat apa-apa. Yang ada nama DPR dihancurkan. Sekarang apa coba yang dilakukan? Untuk apa? Kita dapat apa sekarang? Proyeknya udah selesai kok, kerugian negara tidak ada. Terus ini bikin rame-rame begitu, seolah-olah ada bancakan. Bancakannya nggak bisa dibuktikan. Nah ini nama negara sudah hancur, nama-nama anggota DPR sudah hancur, nama lembaga sudah hancur. Terus ini kerugiannya siapa yang tanggung gitu loh. Bagaimana kemudian dengan adanya informasi bahwa ada Markus Sani, Miriam, kemudian Ade Komarudin dianggap diuntungkan? Diuntungkannya bagaimana? Menerima suap? Ya kalau dia menerima silakan aja. Tapi 2,3 triliun. Itulah yang saya bilang, ini kan lebih banyak merupakan cuap-cuapnya Nazarudin yang tidak ada buktinya. Kalau ada orang terima uang, silakan aja. Kalau dia mengaku apalagi. Bagus kalau ada orang mengaku. Sikat aja gitu. Tapi mengembangkan opini seolah-olah di DPR ada bagi-bagi uang 2,3 triliun. Lalu proyek ini dianggap gagal, menurut saya itu misleading dan jahat kepada DPR gitu loh. Itu yang menyebabkan DPR harus menginvestigasi secara terbuka apa yang sebetulnya terjadi dalam kasus ini. Pak Fahri, kalau saya punya pengalaman pribadi, sampai sekarang EKTP saya itu belum jadi. Saya setiap 6 bulan sekali harus ke kelurahan untuk memperbarui EKTP. Artinya kan sebenarnya di masyarakat untuk pelaksanaan pembuatan EKTP sendiri kacau gitu loh. Kita harus bikin belangko yang besar. Tapi pemerintahnya bilang udah selesai. Kalau pelayanan kayak begini kan one by one gini kan kita nggak tahu. Dan itu sekarang kita lihat di Taman Mini pada saat itu. Betapa banyak orang sampai kehujanan untuk mendapatkan EKTP. Artinya kan sebenarnya perencanaan programnya itu pengadaan belangko aja kok tiap tahun. Dan tiap tahun tendernya masih berlaku sampai sekarang. Jadi Anda menganggap bahwa sebenarnya proses proyek EKTP ini tidak ada masalah? Pemerintah yang bilang udah selesai. Pemerintah yang bilang udah selesai kok. Perkara implementasinya berantakan di karena masyarakat. Memang nggak mungkin selesai karena belangko tetap diadakan, input data terus diadakan karena manusianya nambah gitu. Jadi itu tadi saya mengatakan ini fiksi terus terang karena sebetulnya ya negara kita sekarang ini telah dilengkapi oleh sistem pengadaan yang sangat baik. Sekarang ini pemerintah ada pengadaan infrastruktur di seluruh Indonesia. Ratusan triliun. Berapa itu pengadaan LRT, MRT, jalan tol, pelabuhan, sel ini, sel itu di seluruh Indonesia itu ada pembangunan infrastruktur. Nggak ada masalah kok. Tapi banyak juga. Cuman KPK mengatakan seolah-olah korupsi di mana-mana, padahal faktanya nggak ada. Bagaimana dengan fakta bahwa ada banyak kepala daerah yang kemudian harus melobi anggota DPR memberikan beberapa uang agar anggaran daerahnya cair. Itu kan saya bilang kan hasil sadap menyadap itu kan. Hasil sadap menyadap, ada orang berurusan minta supaya anggarannya dimasukin, lalu disadap, lalu ditangkap. Itu bukan settingan kan Bang? Bukan, tetapi kan gini ya, nanti kalau saya tanya, proyeknya udah jalan belum? Belum biasanya, belum. Mereka minta. Pertanyaannya, itu uang siapa? Uang negara? Bukan dong, proyeknya belum kok. Misalnya ini, uang keluar. Kalau seandainya proyeknya itu ya, transparan, kenapa dia harus sampai seperti itu? Begini ya, itu orang bermain silakan aja bermain ya. Artinya itu adalah kejahatan mereka lah. Paling tidak saya anggap itu adalah pidana jabatan, kejahatan etika dan sebagainya gitu. Tapi jangan kemudian semuanya dianggap uang negara.
Kalau tendernya bulan Februari, pembayaran tendernya terjadi bulan Juni. Kalau ada orang bagi-bagi sebelumnya, setahun sebelumnya, itu bukan uang negara. Itu pengusaha bagi-bagi uang. Silakan aja. Ya kan, ditangkap aja silakan gitu loh. Tapi kemudian menganggap tender ini rusak dan sebagainya, itu soal lain dong. Kita harus percaya kepada tim tender. Kita percaya kepada kapasitas lembaga-lembaga negara yang mengontrol itu secara baik kok. Jadi Anda mengatakan bahwa perkara suap dibalik adanya agar anggaran turun itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang satu peristiwanya adalah peristiwa etika, ya kan, penyelenggara negara yang menurut saya cara menyelesaikannya beda. Saya ngerti cara menyelesaikannya dan KPK nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua adalah soal sistem negara yang semakin baik karena negara kita semakin terbuka. Audit itu dahsyat sekarang. Anda menyimpangkan Rp1 saja uang dari pipa APBN yang sekarang mengalir sampai ke desa-desa, ketemu sama BPK kita. Mereka jago. BPK kita itu adalah auditor lembaga-lembaga internasional. Badan Atom Internasional itu yang audit itu BPK kita, sangat jago mereka. Tapi banyak juga Bang, pejabat yang katanya itulah, kan, laporan keuangannya wajar kan tanpa akan pengecualian. selalu membuat pesimis diri sendiri, ya kan? Wah, ini kan KPK juga, BPK juga kan buktinya kan kena suap. Ya karena diintip. Sekarang KPK siapa yang ngintip? KPK nggak ada yang ngintip, makanya nggak kena. Coba KPK diintip, pasti banyak juga. Masa orang begitu pindah ke KPK jadi malaikat, begitu pindah ke BPKP jadi setan, begitu pindah ke BPK jadi setan, begitu pindah ke MK jadi setan, pindah ke DPR jadi iblis. Terus begitu masuk KPK jadi malaikat. Kan salah cara berpikir seperti itu. Kita harus mempercayai semua sistem. Kalau ada dokter, percaya rumah sakitnya. Kalau ada auditor, percaya lembaganya tambah baik. Semua tambah baik kok. Tapi orang kritis boleh. Saya khawatir ini adalah melahirkan pesimisme, membesar-besarkan masalah, supaya seolah-olah masalah tetap ada dan dia tetap ada. Disitulah KPK lalu menyimpangkan fungsi keberadaannya. Karena keberadaannya harusnya adalah untuk memperkuat sistem lain dan lembaga lain yang menjadi tugas. Bang Fahri, di segmen selanjutnya saya akan berbicara atau ingin bertanya kepada Anda terkait dengan posisi Setia Novanto sebagai pimpinan DPR saat ini dan apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan hal tersebut. Tetap bersama kami di Saling Silang.